Bab 614. Apakah kamu seorang kultivator murah? Peringkat 1 dalam daftar Tao. Pada saat ini, di atas tembok besar Wanshan, semua orang terdiam. Ferdimo yang merupakan peringkat ke-7 dalam daftar Tao, bahkan tidak bertahan lebih dari 2 serangan. Dan Bonnie Lin ini secara langsung menantang orang peringkat 1 dalam daftar Tao. Di suatu tempat, Mira Zhao hendak turun, tetapi seseorang meraih lengannya. Itu adalah Mile Ye. Mira Zhao menatap Mile Ye dengan tatapan tidak baik. Mile Ye berkata dengan suara rendah, orang itu bukan orang terkuat di generasi muda kerajaan dewa. Saat dia berbicara, dia menunjuk pria dan wanita di belakang gadis kecil di kejauhan. Apakah kamu melihat mereka berdua? Mira Zhao memandang pria dan wanita itu dan pada saat ini, pria dan wanita itu tampaknya memiliki perasaan, lalu tiba-tiba melihat ke posisi mereka. Wanita itu meliriknya dan mengalihkan pandangannya, sementara pria itu tersenyum kecil, seolah ingin menyapa. Mile Ye berkata dengan sungguh-sungguh, apa pendapatmu tentang keduanya? Mira Zhao menatap Mile Ye dengan dingin. Wajah Mile Ye kebingungan. Nona Zhao, aku meminta kamu melihat mereka. Untuk apa kamu melihat aku? Apakah aku setampan itu? Mira Zhao melirik tangan Mile Ye yang saat ini tangannya masih menggenggam lengannya. Mile Ye tertegun, lalu menyeringai. Dia melepaskan tangan Mira Zhao. Maaf, aku tidak bermaksud. Kamu tahu, aku bukan tipe orang yang seperti itu. Mira Zhao menatap Mile Ye dengan lekat dengan mata seperti pedang. Mile Ye dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia melihat ke bawah. Nona Zhao, apa pendapat kamu tentang keduanya? Mira Zhao tidak berbicara. Dia menunjuk ke Mile Ye, kemudian menunjuk ke Bonnie Lin di bawah. Jelas, dia meminta Mile Ye untuk bertarung. Mile Ye buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bertarung. Mira Zhao sedikit mengernyit. Mile Ye berkata dengan rendah, aku terluka karena pertarungan dengan Star Lord sebelumnya dan sekarang pantat aku masih sakit, jadi aku tidak bisa bertarung. Mira Zhao. Di bawah tembok kota, Bonnie Lin melihat bahwa tidak ada yang keluar. Dia menatap orang-orang di tembok kota, apakah tidak ada orang? Pada saat ini, seorang anak laki-laki kekar tiba-tiba mendarat di depan Bonnie Lin. Murid Arsin Chu, Bayu. Dia merupakan peringkat keempat dalam daftar Tao. Bayu menatap Bonnie Lin, apakah kamu yang terkuat di kerajaan dewa? Yang terkuat di kerajaan dewa. Bonnie Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saudara ini, jangan bicara omong kosong, aku akan ditertawakan. Bayu sedikit mengernyit, kamu bukan yang terkuat. Bonnie Lin tersenyum dan berkata, bukan. Bayu bertanya, lalu siapa yang terkuat? Bonnie Lin berbalik dan melirik seorang pria dan wanita di belakang pemimpin kerajaan dewa tidak jauh. Di matanya, ada jejak rasa hormat dan jejak ketidakberdayaan. Mereka berdua adalah jenius yang paling menakjubkan di kerajaan dewa. Tentu saja, kecuali Raja Dewa. Bayu melirik pria dan wanita di kejauhan. Keduanya tenang, tidak memiliki aura master, membuat mereka terasa seperti orang biasa. Bayu menarik kembali pandangannya dan menatap Bonnie Lin, ayo mulai. Bonnie Lin mengangguk. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang. Tidak jauh, Bayu maju ke depan dengan memberikan pukulan. Satu pukulan ini membuat ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat dan Bonnie Lin langsung kembali ke posisi semula. Begitu kakinya mendarat, seluruh tanah tiba-tiba retak. Kekuatan yang sangat kuat. Di suatu tempat di gunung, Mile Ye menatap Bayu dengan sedikit terkejut di hatinya. Kekuatan Bayu ini terlalu kuat. Di bawah,
Bonilin melirik Bayu dan berkata sambil tersenyum, "Ini baru bagus." Begitu suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang. Tidak jauh, Bayu meninju ke depan. Mudah dan tepat sasaran. Ruang hampa di sekitarnya bergetar sebentar dan sesosok langsung mundur, kali ini Bayu yang mundur. Segera, bayangan-bayangan tiba-tiba muncul di sekitar Bayu dan pada saat yang sama, kekuatan besar menekan Bayu seperti badai dahsyat. Bayu mundur terus-menerus. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang di tembok kota tiba-tiba menggelap. Sedangkan dalam kehampaan, Arsin Chu tidak berekspresi sehingga tidak bisa melihat ekspresi apapun. Di suatu tempat di gunung, Mileye memandang Bayu dan Bonilin di bawah, lalu berkata dengan lembut, "Nona Zhao, menurut kamu siapa yang memiliki peluang lebih baik untuk menang?" Mira Zhao menunduk dan tidak berbicara. Mileye memandang Mira Zhao, "Nona Zhao, aku rasa kamu pasti lebih hebat dari Bonilin itu." Mira Zhao melirik Mileye, dia menunjuk dan menyapu ke depan. Sebuah kata kecil, mengesalkan, muncul di depan Mileye, kemudian dia berjalan ke sisi lain. Tapi Mileye dengan cepat mengikuti. "Nona Zhao, sangat membosankan bukan dengan menonton sendirian. Aku akan menemani kamu menontonnya." Mira Zhao. Pada saat ini, di bawah tembok kota di bawah, sebuah ledakan terdengar tiba-tiba, kemudian sesosok mundur lagi dan lagi. Orang ini adalah Bonilin. Dalam proses mundurnya Bonilin, Bayu tiba-tiba meraung dan saat berikutnya, dia menghentakkan kaki kanannya dan menerjang ke depan seperti binatang buas. Tidak jauh, Bonilin itu sedikit mengernyit, tangan kanannya terkepal ke depan dan ruang hampa di depannya langsung tumpang tindih. Pada saat ini, Bayu bertabrakan. Ruang hampa di depan Bonilin bergetar hebat. Sesaat hening. Ruang hampa di depan Bonilin meledak dalam sekejap dan kekuatan yang kuat langsung memukul mundur Bonilin hingga ratusan meter jauhnya. Begitu dia berhenti, Bayu tiba-tiba muncul di depannya, kemudian meninju wajahnya. Kekuatan yang kuat langsung merobek ruang hampa. Mata Bonilin sedikit menyipit, dia melipat tangannya, lalu digerakkan ke depan. Bonilin terbang 100 meter jauhnya dalam sekejap. Begitu dia mendarat, lengannya hancur dan noda darah perlahan meluap dari sudut mulutnya. Melihat pemandangan ini, banyak orang tiba-tiba bersorak di tembok besar Wanshan. Tidak jauh dari situ, Heni Nangong yang berada di samping Raja Dewa berkata dengan pelan, "Kekuatan ilahi orang ini adalah bibit yang baik, tetapi sayangnya kekuatan ilahinya tidak digunakan dengan baik, kalau tidak, dia bisa masuk 5 besar di peringkat seniman bela diri kerajaan dewa." Pada saat ini, pria berpakaian hitam di sebelah Raja Dewa tiba-tiba berkata, "Yang mulia, biarkan aku yang maju." Raja Dewa menggelengkan kepalanya, dia belum memenuhi syarat. Suaranya jatuh dan seorang pemuda tiba-tiba muncul di depan Bayu. Pemuda itu melirik Bayu, "Kerajaan Dewa, peringkat kelima seniman bela diri, Nicolin." Bayu mengepalkan tangan kanannya perlahan, "Bayu." Nicolin sedikit mengangguk, saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang dan dalam sekejap, ruang hampa di sekitarnya mulai retak inci demi inci. Melihat adegan ini, ekspresi Arsin Chu dalam kehampaan tiba-tiba berubah. Puncak alam Taoisme. Pada saat ini, ekspresi Bayu juga menjadi serius. Dia tidak berani gegabah, dia menginjak kaki kanannya dan melemparkan pukulan. Pukulan keluar, seperti gunung berapi yang meletus. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitar Bayu itu langsung pecah dan berubah menjadi hitam pekat. Lalu di ruang hampa itu, ledakan terus bergema dan ruang hampa itu masih terus terdengar suara ledakan, di mana setiap kali selesai diperbaiki, akan rusak lagi.
Dengan cara ini, setelah sekitar seperempat jam, ruang hampa kembali normal dan pada saat ini, sesosok terbang keluar. Itu Bayu. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang di tembok kota tiba-tiba menggelap. Di bawah tatapan semua orang, Bayu menabrak tembok kota. Seluruh tembok kota bergetar hebat dan pada saat ini, bayangan melintas di lapangan. Bayu di tanah melompat tiba-tiba, dia meraung dan mengulurkan tangannya ke depan. Pada saat ini, Nicolin menendang lengan Bayu. Ruang hampa di sekitarnya bergetar hebat, Bayu langsung menabrak tembok kota. Seluruh tembok kota retak dalam sekejap dan cipratan darah meluap dari sudut mulut Bayu. Pada saat ini, telapak tangan Nicolin tiba-tiba datang. Pupil Bayu menyusut, dia sudah tidak bisa menerima serangan ini. Namun, tangan Nicolin berhenti beberapa inci dari kepala Bayu. Nicolin mundur beberapa meter, dia melirik Bayu yang terluka, "Kamu kalah." Bayu menyeka darah dari sudut mulutnya. Aku kalah, tapi kenapa kamu tidak membunuhku?" Nicolin berkata dengan suara rendah, "Karena kamu tidak membunuh saudara Bonnie Lin barusan." Baru saja, jika Bayu membunuh Bonnie Lin, maka dia tidak akan bisa bertahan. Setelah terdiam beberapa saat, Bayu melangkah ke samping. Dia menatap Arsin Chu dalam kehampaan. "Guru, aku." Arsin Chu berkata, "Kamu telah melakukannya dengan cukup baik, pergi sembuhkan lukamu." Bayu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Tidak jauh, Nicolin menatap orang-orang di tembok kota. "Ayo yang hebat. Ayo yang hebat." Mendengar kata-kata Nicolin, wajah semua orang di tembok kota tiba-tiba menjadi sangat jelek. Saat itu, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Nicolin. Orang ini tidak lain adalah Mira Zhao. Melihat Mira Zhao, Nicolin sedikit mengangguk. "Silakan." Mata Mira Zhao perlahan tertutup. Mata Nicolin sedikit menyipit dan tangannya perlahan mengepal. Pada saat ini, Mira Zhao tiba-tiba membuka matanya. Saat berikutnya, tubuhnya menjadi ilusi dan semua orang bisa melihat jiwanya secara langsung. Dalam sekejap, Mira Zhao tiba-tiba bergegas ke depan dan melemparkan pukulan. Pukulan keluar, tidak ada gerakan sama sekali. Namun, ekspresi semua orang di lapangan berubah drastis. Wanita di belakang Raja Dewa tidak jauh tiba-tiba berbisik, "Kembali ke aslinya." Puncak Holy Martial. Ini menarik. Pria itu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Raja Dewa menutup matanya, bahkan tidak melihatnya. Di depan Mira Zhao, wajah Nicolin berubah drastis. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan aura yang kuat tiba-tiba terkumpulkan dari tubuhnya. Lalu saat berikutnya, dia membanting ke depan. Pada saat ini, tinju Mira Zhao sudah tiba. Di mata semua orang, Nicolin segera mundur ratusan kaki. Begitu dia berhenti, tubuh Lin Huan retak terbuka dan darah berceceran. Di sisi lain, wajah Mira Zhao sedikit pucat. Pukulan barusan adalah pukulan seluruh tenaganya. Tidak jauh dari sana, Nicolin menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memandang Mira Zhao. "Holy Martial. Aku kalah." Pada saat ini, wanita yang memegang seruling di belakang Raja Dewa tiba-tiba muncul di depan Mira Zhao. Melihat wanita ini, wajah master seni bela diri Nanpai dalam kehampaan tiba-tiba menjadi khusyuk. Wanita seruling itu melirik Mira Zhao, "Pergi menyembuhkan diri." Pukulan Mira Zhao barusan menghabiskan terlalu banyak tenaga dan dia tidak berada di puncaknya saat ini. Mira Zhao menggelengkan kepalanya, dia akan mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di depan Mira Zhao dan Mileye berkata dengan rendah,
pihak lawan meminta kamu untuk pergi menyembuhkan luka. Ya, kamu cukup sembuhkan saja lukamu. Untuk apa kamu berpura-pura kuat? Mira Zhao memelototi Mileye, yang artinya kenapa kamu ada di sini lagi? Mileye menoleh untuk melihat wanita seruling dan berkata sambil tersenyum, aku akan membawanya untuk menyembuhkan lukanya. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan menarik Mira Zhao pergi. Tepat ketika Mira Zhao hendak melawan, suara Mileye tiba-tiba terdengar di kepalanya, jika kamu tidak menyembuhkan lukamu, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang melawannya. Mira Zhao mengangkat tinjunya, kemudian berjalan menuju wanita seruling. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, kamu pergi untuk menyembuhkan luka, aku akan bertarung untukmu. Mira Zhao memandang Mileye yang berbalik dan berjalan di depan wanita seruling itu, aku akan melawanmu. Wanita seruling itu melirik Mileye, apakah kamu adalah Mileye itu? Mileye sangat gembira, kamu pernah mendengar tentang aku? Wanita seruling itu mengangguk. Mileye tertawa, aku tidak menyangka kalau Mileye akan cukup terkenal di kerajaan dewa. Wanita suling itu berkata, data mengatakan bahwa kamu tidak tahu malu dan tidak memiliki batasan, sering menggunakan trik curang dan tidak tahu malu. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti kultivator pedang, tetapi lebih seperti seorang kultivator murah, benarkah itu? Mileye bersambung.